Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati para asatid, bil khusus Al-Ustaz Muhammadun Sahibul Bait, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kembali dikumpulkan dalam majlis maulid. Tidak ada tujuan kita hadir ke sini kecuali berharap barakah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berharap kelak di akhirat mudah-mudahan termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita telah meninggalkan bulan Muharram dan sekarang kita sudah ada di penghujung bulan Safar, yang artinya kita akan meninggalkan bulan Safar juga. Memang seperti inilah manusia hidup di atas dunia, melewati hari berganti hari, minggu ganti minggu, bulan ganti bulan, sampai datang nanti hari kematian kita. Maka dengan datangnya kematian, waktu yang diberikan oleh Allah bagi kita hidup di atas dunia ini selesai. Mudah-mudahan mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sehingga dikatakan oleh seorang penyair, beliau berkata, "Wa ma hiya illa lailatun ba'da lailatin, wa yaumun ila yaumin, wa syahrun ila syahri." Kehidupan ini adalah kita melewati satu malam pindah ke malam yang lain, dari satu hari pindah ke hari yang lain, dari satu bulan kita pindah ke bulan yang lain. Marahilu yudninal jadida ilal bina, satu marahil perjalanan hidup yang mendekatkan orang yang baru kepada kehancuran atau kemusnahan. Ada manusia-manusia yang hidup sebelum kita. Dahulu ketika dilahirkan, mereka adalah manusia yang jadid, yang baru. Tapi dengan berjalannya malam, berjalannya hari, berjalannya bulan, mereka semakin didekatkan kepada kebinasaan. Kita mungkin berapa puluh tahun yang lalu baru dilahirkan, manusia baru di atas dunia ini. Tapi dengan berjalannya malam, hari, kemudian bulan, kita semakin didekatkan kepada kemusnahan. Wa yuddina ashla al-kirami ilal gabri, dan waktu-waktu itu akan mendekatkan anggota tubuh orang-orang yang mulia bahkan kepada al-gabr, kuburan. Kita orang biasa. Bagaimana orang-orang yang kiram, orang-orang yang mulia? Dan paling mulia dan manusia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dengan lewatnya hari, lewatnya bulan, semakin dekat kepada kubur. Kalau seandainya ada makhluk, ada manusia yang diizinkan oleh Allah untuk kekal, pasti manusia tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana Nabi Muhammad SAW pun harus merasakan itu al-maut, kematian. Orang-orang yang mulia pun, para nabi-nabi Allah, para wali-wali Allah, orang-orang yang saleh, semuanya juga didekatkan kepada al-qabr, kepada kuburannya. Apalagi kita orang-orang yang amalnya sedikit, kadang-kadang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan berjalannya waktu kita semakin dekat kepada alam kubur.
Bahkan dikatakan istri yang kita jaga setiap saatnya, ketika datang hari kematian, ya, itu bisa jadi akan dinikah oleh orang lain. Wa yuzhibna asyahih, dan masa ini, kematian ini kalau sudah datang, orang-orang yang dulu sangat eman sama hartanya, ditumpuk-tumpuk, rekeningnya full, ya, banknya tidak satu, banyak banknya, satu rekening itu sekian, nilainya miliar bahkan triliun, itu kalau sudah datang kematian, hilang semua, dimiliki orang lain. Padahal dulu sangat eman dengan hartanya, tapi kalau sudah datang hari kematian, itu akan dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu, bagi seorang yang beriman, maka hendaknya muhasabah, selalu memperhitungkan, ya, waktu yang sudah dia lewati untuk mempersiapkan datangnya hari kematian. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kita sebelum nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dahulu orang-orang sebelum kita itu, ketika sudah melewati 1 bulan atau bahkan 1 tahun, mereka itu membuat seperti tulisan begitu, tulisan daripada amal-amal soleh yang sudah dia laksanakan selama 1 bulan atau selama 1 tahun. Nah, kemudian di tahun yang selanjutnya dia akan melakukan amalan-amalan yang baru yang belum pernah dia lakukan, sehingga hari dia atau tahun dia yang kemarin dengan yang sekarang itu lebih baik. Ini orang-orang yang beruntung. Kalau sama, ya ini rugi berarti. Dagang misalnya, ya wis gitu-gitu toh, tidak ada perkembangan, ya bisa dikatakan ya tidak berkembang, berarti rugi. Tapi kalau harinya lebih baik daripada kemarin, ini orang-orang yang robih, orang-orang yang beruntung. Jadi mereka itu buat tulisan begitu, kemarin saya sudah mengamalkan ini, tahun ini saya mau mengamalkan apa. Juga hal-hal yang sifatnya negatif, kekurangan-kekurangan itu dicatat sama mereka. Oh, mungkin kurang perhatian di dalam sholat sunnah atau sholat jamaah ketika musafir. Kata kalau di rumah insya Allah istiqomah mereka. Tapi kalau ketika bepergian, kadang-kadang sholat sendiri, atau kadang-kadang meninggalkan sholat sunnah apa misalnya. Nah, itu dia koreksi supaya di waktu yang akan datang dia memperbaiki, atau dia memiliki akhlak-akhlak yang belum terobati. Mungkin meremehkan orang, mungkin dia sombong di dalam hatinya, atau penyakit-penyakit hati yang lain, dia berusaha di tahun yang selanjutnya untuk memerangi itu semua. Itu orang-orang dulu. Jadi bagi kita ini, ya mari kita contoh, ya, dengan lewatnya tahun, kemudian datang tahun misalnya 1444 Hijriah, ya kita koreksi apa amal yang sudah kita lakukan selama 1 tahun, rencana di tahun ini mau melakukan amal apa. Yang bagi dia sholat sendiri sama sholat jamaah itu sama, ya berarti tahun ini harus berubah, ada peningkatan. Misalnya dia akan sholat jamaah di tahun ini, atau ada maksiat-maksiat yang belum dia tinggalkan, maka berencana di waktu yang ke depan ini dia tobat kepada Allah, berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan maksiat tersebut. Ini yang dikatakan orang yang robih, orang yang beruntung hidup di atas dunia. Tapi kalau harinya itu lebih jelek daripada kemarin, ya ini orang yang dilaknat ini. Kemarin maksiatnya 1 model, sekarang 2 model, meningkat terus setiap tahun. Sing durung dilakoni apa maksiat ditoleki sama dia. Iki mari aku tak lakoni, ya. Mabuk mari, iki mari misalnya zino, ya. Oh saya sabu-sabu belum, lu tambah meningkat maksiatnya. Ini orang-orang yang terlaknat. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan hari kita ini semakin baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Bulan ini walaupun sudah di akhir-akhir, kita ini ada di bulan Safar, di mana bulan Safar itu oleh orang-orang jahiliyah itu dikatakan bulan yang buruk, bulan yang jelek.
Kalau bahasa orang sini itu bulan yang banyak apes sih begitu ya. Sehingga dahulu di masa jahiliyah itu kalau sudah mau nikah di bulan Safar itu diundur. Ojo kawin bulan Safar. Ya. Jangan misalnya bepergian di bulan Safar, jangan. Nanti bisa kecelakaan, bisa ini bisa. Atau jangan memulai usaha di bulan Safar. Ini pemahaman jahiliyah dahulu. Pemahaman jahiliyah. Dan mungkin saat ini di beberapa tempat ada yang meyakini seperti itu. Maka datang Rasulullah SAW, Nabi menyatakan dalam satu hadis, ya, la adwa, wala tiyarata, wala hamata, wala safar. Dalam sabda dikatakan oleh Nabi SAW, la adwa, tidak ada penyakit itu menular dengan sendirinya, itu tidak ada. Tapi penyakit itu menular dengan seizin Allah. Ojo cedek-cedek iku ketularan. Ya, kalau ketularan itu Allah yang menularkan, ya. Tapi kalau penyakitnya menular dengan sendirinya, tidak ada seperti itu. Bahkan dalam satu riwayat Nabi SAW itu pernah makan dengan orang yang terkena penyakit juzam. Apa juzam? Kista ya, atau lepra gitu ya. Lepra begitu. Ini terkenal lepra ini penyakit yang menular. Tapi bagaimana Nabi SAW makan satu wadah dengan orang yang terkena penyakit lepra, dan Nabi mengucapkan Bismillah wa tawakkulan billah wala haula wala quwwata illa billah. Makan bareng orang yang mengidap penyakit lepra. Dalam hadis yang lain Nabi menyatakan firru minal juzam firaraka minal asad. Menjauhlah kalian dari orang yang kena penyakit lepra sebagaimana kalian menjauh lari ketika melihat singa, seekor singa. Lek ana singa kira-kira sampai melayu apa meneng? Ya. Pasti lari. Nah, kata Nabi, larilah kamu ketika melihat orang yang terkena penyakit lepra sebagaimana kamu lari melihat singa. Loh, Nabi makan dengan orang yang lepra, tapi dalam hadis yang lain menyatakan larilah dari orang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kata Nabi, kalau imannya itu kuat, insya Allah dengan seizin Allah tidak akan tertular. Tapi lari dari orang yang punya penyakit lepra itu bagi orang yang imannya itu lemah, dhaiful iman, yakinnya tidak 100% kalau penyakit itu yang menularkan Allah, ya minggir oleh. Subhanallah, para ulama-ulama yang ada di zaman sekarang membuktikan hadisnya Nabi SAW. Kenapa Rasulullah menyamakan penyakit lepra ini dengan lari ketika melihat singa? Padahal hewan buas yang membahayakan itu banyak. Bisa Nabi mengatakan larilah kamu dari orang yang punya penyakit lepra sebagaimana kamu lari daripada harimau misalnya. Atau ketika melihat ular yang berbisa, atau ketika melihat serigala misalnya. Tidak, ini Nabi memilih al-asad, singa. Kenapa tidak hewan yang lain yang berbahaya yang lain? Ternyata terungkap bahwa virus yang ada dalam diri orang yang punya penyakit lepra itu jika dilihat dengan alat itu mirip dengan tubuhnya singa. Bentuknya itu kalau dilihat dengan alat, ya, virusnya orang yang lepra itu mirip dengan asad. Makanya Nabi memilih kalimat asad itu bukan sekedar milih saja, tapi itu adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi setiap zaman itu mulai terungkap ya hadis-hadisnya Nabi itu bukan sekedar mengucap, ya, tapi itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua Nabi mengatakan wala tiyarata, dan tidak ada tiarah. Tiarah itu orang dulu, itu orang jahiliyah itu kalau mau musafir itu melemparkan sesuatu seperti tanah atau apa, dilemparkan. Kalau anginnya terbawa ke kanan mereka berangkat. Kalau anginnya terbawa ke kiri mlebu omah maneh. Tapi kalau anginnya ke depan diulang.
ambil lagi, dilempar lagi. Ini kebiasaan-kebiasaan yang ditolak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wala hammah. Hammah itu keyakinan orang jahiliyah bahwa orang yang matinya terbunuh itu rohnya itu gentayangan. Ya, persis seperti kita di sini ya, ada sebagian ya. Atau masuk ke dalam satu burung. Yang dibahasakan di sana itu burungnya itu buma. Buma itu seperti burung hantu gitu ya. Terutama kalau di malam hari suaranya itu kan medeni ya, menakutkan. Itu katanya rohnya orang yang terbunuh itu masuk ke burung itu katanya. Nah, ini juga ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi. Tidak ada seperti itu. Roh arwah gentayangan itu tidak ada. Tidak ada. Lu bagaimana kok dia itu misalnya ngomong seperti itu jin? Tidak ada rohnya orang meninggal gentayangan itu tidak ada. Dan yang terakhir kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wala sofar. Dan tidak ada keyakinan sofar itu adalah bulan yang jelek, itu tidak ada. Ya, bahkan dibuktikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim bahwa putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Sayyidah Fatimah dinikahkan dengan Sayyidina Ali itu di bulan Sofar. Kalau memang bulan Sofar itu bulan yang jelek, yang tidak bagus untuk pernikahan, maka seharusnya pernikahan Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah ini nikah yang tidak berkah begitu ya seharusnya, kalau memang benar apa yang dipahami oleh manusia di saat itu. Tapi ternyata bagaimana? Turun daripada kedua pasangan ini manusia-manusia yang mulia, manusia-manusia yang baik, yang meneruskan daripada dakwah kakek mereka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sampai ke negeri-negeri kita. Nah, ini menolak daripada pemahaman keyakinan bahwa pernikahan di bulan Sofar itu tidak ada berkahnya. Nah, ini buktinya Sayyidina Ali dan Sayyidina, mana pernikahan yang lebih berkah daripada pernikahan mereka, yang memunculkan keturunan yang menyebarkan agama Islam di seluruh Asia dan yang lainnya. Alhamdulillah. Karena itu ini semuanya ditolak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani rahimakumullah. Memang ada keterangan-keterangan yang berkaitan dengan Rebu akhir Sofar atau Rebu pungkasan atau Rebu wekasan atau apa itu ya. Memang ada hadis-hadis yang dhaif yang mengatakan hari Rebu akhir Sofar itu adalah yaumun nahsin mustamir, hari yang celaka, hari yang ada bala yang terus menerus. Cuman memang hadisnya itu dhaif, lemah, dan juga dikuatkan oleh pendapat-pendapat ulama-ulama para orang-orang yang soleh. Ya, pendapat-pendapat mereka. Ya mungkin mereka mendapatkan izin dari Allah untuk melihat bala itu seperti kita melihat hujan. Ketokan bala mudun ya. Namanya orang-orang soleh. Nah, cuman di sisi lain ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan hari Rebu itu hari yang baik. Di antaranya hadis Nabi yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan an-nur cahaya itu di hari Rebu. Dan kalau cahaya diciptakan di hari Rebu, tidak mungkin cahaya itu identik dengan sesuatu yang jelek atau yang negatif. Pasti baik cahaya, karena Nabi juga ya tercipta daripada an-nur. Nah, kemudian juga ketika ada perang Ahzab. Perang Ahzab, Nabi mendoakan musuhnya supaya kalah di hari Senin. Tapi belum terlihat tanda-tanda bahwa doa itu sudah diijabah oleh Allah. Maka Nabi tambah lagi doa di hari Selasa. Belum terlihat lagi, doa lagi di hari Rebu, baina sholatain, di antara dua salat, yaitu salat zuhur dan salat asar. Maka terlihat hasil daripada doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di hari Rebu. Berarti menunjukkan hari Rebu itu ada waktu yang diijabah doa. Dan itu terbukti dengan doanya Nabi di perang Ahzab. Sehingga sahabat Jabir mengatakan, ketika saya mengetahui hal ini, tidak ada satu perkara yang penting yang akan saya minta kepada Allah kecuali saya nunggu hari Rebu bainan zuhur wal asar. Antara waktu zuhur dan asar hari Rebu tak minta sama Allah, pasti permintaan saya diberikan sebagaimana Allah memberikan kepada Nabi-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, secara ringkas
Jangan terlalu berlebihan dalam ketakutan hari Rebu Wekasan atau ya hari Rebu Sofar terakhir. Juga jangan menantang. Kelambi ini dibuka misalnya, ayo di balak kudu norin misalnya. Ya jangan, nanti kena balak betul. Jangan terlalu takut, jangan terlalu berani, tapi biasa-biasa, tengah-tengah. Yo hati-hati dengan memperbanyak doa seperti yang telah diatur para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada doa-doanya ya, ada salamun qaulan min rabbir rahim dan seterusnya, itu diamalkan. Tapi jangan terlalu ketakutan sampai tidak metu, sampai dikunci kabeh omah, ndak usah. Ojo ngurupno geni misalnya kok kobong omahe. Ndak usah terlalu berlebihan, biasa-biasa. Yang mau kerja, yang mau ke pasar, yang mau kerja, yang mau apapun aktivitas boleh. Tapi tetap mengamalkan amalan daripada ulama. Meningkatkan taat kepada Allah dan menjauhi maksiat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semua diberkahi di bulan Shawwal, dijauhkan dari segala bentuk musibah, kita dan keluarga kita dijauhkan daripada segala macam bala insyaallah. Juga kita diselamatkan daripada bala di dalam kubur dan bala di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود الظافرة، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة النبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وسكك وسر شرك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك لأجل. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة بربي من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتكلماتنا بجميل رعايتك وحصين بقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضر هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق بين السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك ما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما، وأن تجعل من نصر هذا الحبيب وأزره وله ظهره بركة والشريف جهاده أولادنا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، ولمراد الدين القوي في جميع الأوطان المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا، واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين اجمعين، وفي شر المعتدين والظالمين، واقصد العدل بولاة الحق في جميع النواحي والاقطار، وايد بتأييد من يديك ونسر عن المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا،
وأدمنا بالعمل الصادق والصدق بخدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير. صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه منسوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. سر الفاتحة.